Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lutfiani. Saya di sini akan menggunakan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua memimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Caca, Dwi, Linda, Ezi. Baik, berangkat semua ya. Baik, Ibu di sini akan membahas materi tentang berpuasa Ramadan. Langsung saja ya. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian puasa dengan benar. Yang kedua yaitu menerapkan berpuasa Ramadan. Pengertian puasa menurut bahasa yaitu menahan, sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada puasa wajib dan ada juga puasa sunnah. Puasa Ramadan yaitu termasuk puasa wajib. Puasa Ramadan dilaksanakan selama 29 atau 30 hari atau sebulan sepenuh. Ramadan adalah bulan penuh yang rahmat dan pengampunan. Syarat-syarat puasa yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu syarat-syarat wajib puasa, yang kedua yaitu syarat sah puasa. Yang pertama syarat wajib puasa yaitu baligh, Islam, berakal, mampu. Yang kedua yaitu syarat-syarat sah puasa, beragama Islam, tamyiz atau orang yang dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik. Yang ketiga yaitu suci dari hadas dan nifas bagi perempuan. Yang keempat yaitu pada waktu yang dibolehkan berpuasa, beberapa waktu yang tidak dibenarkan berpuasa seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Rukun dan sunnah puasa. Yang pertama yaitu niat. Rukun puasa yang pertama yaitu niat. Berpuasa harus diawali dengan niat. Di sini pada tahu niat puasa? Yuk kita bareng-bareng membacanya ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma hodingan adai fardi syahri Ramadan hadihi sanati lillahi ta'ala. Baik, yang kedua yaitu menahan diri. Wajib bagi kita untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sunnah puasa yang pertama yaitu menyegerakan berbuka puasa. Waktu berbuka adalah saat matahari terbenam bertepatan dengan kumandang azan maghrib. Yuk kita berbuka puasa, doa. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, yang kedua yaitu sahur. Sahur dilaksanakan malam hari sampai sebelum terbit fajar. Yang ketiga yaitu mengakhiri sahur. Terdapat keberkahan pada saat makan sahur dan berbuka. Yang keempat yaitu berbuka puasa dengan kurma. Yang kelima yaitu berdoa ketika berbuka. Yang keenam yaitu memperbanyak sedekah. Yang ketujuh yaitu membaca Al-Quran. Yang kedelapan yaitu memperbanyak zikir dan doa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Yang ketiga yaitu haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat yaitu gila atau hilang akal. Yang kelima yaitu murtad. Hikmah puasa yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hikmah puasa terhadap tubuh kita.
Alat pencernaan dalam tubuh kita ibarat mesin penggiling. Apabila tidak berpuasa, alat pencernaan tidak pernah berhenti bekerja. Yang kedua yaitu hikmah puasa dalam kehidupan sosial. Kita menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Melalui puasa, kita dilatih untuk peduli pada sesama. Baik, pemaparan materi telah selesai. Di sini Ibu Guru akan membagikan kelompok ya guys, ya anak-anak. Kelompok 1. Pura-pura Bu. Ya, di situ Ibu akan menugaskan untuk membuat peta konsep berpuasa Ramadan. Untuk berdiskusi 10 menit ya, mulai dari sekarang. Baik, sesi diskusi telah selesai. Siapa yang akan maju ya? Saya, Bu. Ya, baik, kelompok 1 silakan maju. Ya, tunjukin. Ya, baik ya, ini adalah peta konsep bulan Ramadan penuh berkah. Ya, bagus. Di sini ada senam berpuasa pada bulan Ramadan, ketentuan puasa Ramadan, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, hikmah puasa Ramadan, puasa dan kesehatan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, baik. Pembelajaran hari ini telah selesai ya. Di sini Bu Guru akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu puasa artinya yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Rukun puasa yaitu ada 2, yaitu niat dan menahan diri yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Syarat wajib puasa yaitu Islam, balik, berakal, mampu. Yang syarat sahnya yaitu Islam tahyis, waktu dibolehkan dari suci dari haid dan nifas. Ya, baik, sekian dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu, luar biasa. Oke. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar senantiasa kita diberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Eki, Dia, Salman. Oke, alhamdulillah hari ini ada semua anak-anak. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, sebelumnya Ibu tanya nih, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Ini Bu, minggu kemarin kita belajar tentang meyakini hari akhir dan meninggalkan perbuatan buruk. Oke, baik, betul sekali. Jadi, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit materi minggu lalu untuk mengulas, karena materi hari ini dan materi minggu lalu itu ada kaitannya sedikit. Ada yang masih ingat meyakini hari akhir itu apa? Bu, Ya, silakan. meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Oke, baik sekali. Berarti dengan kita meyakini hari akhir ini membuat kita sadar bahwa semua perbuatan itu
akan dipertanggungjawabkan karena dengan kita keyakinan ini yang mendorong kita untuk apa, meninggalkan perbuatan buruk seperti apa, bohong, ingkar janji. Jadi ketika kita percaya dengan hari akhir, tentunya kita akan selalu berbuat jujur dan menepati janji. Dan itu kita akan lanjut ke materi hari ini, yaitu apa? Jujur dan menepati janji. Baik, jadi tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memahami makna jujur dan menepati janji, menerapkan perilaku jujur dan menepati janji, dan juga memahami hikmah dari berperilaku jujur dan menepati janji. Baik, yang pertama yaitu jujur. Kalian bisa perhatikan ya, jujur itu adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataannya. Maksudnya itu apa anak-anak? Yaitu berkata dengan sesungguhnya, sesuai dengan apa yang terjadi, baik dari ucapan maupun perbuatan. Jika terjadi A, kita harus mengatakan A. Jika terjadi B, kita harus mengatakan B. Jadi itulah yang dinamakan jujur. Baik, contoh penerapan perilaku jujur. Kalian bisa perhatikan di situ ada anak yang sedang menemukan dompet di pinggir jalan, lalu mengambil dompet itu. Apa yang kalian lakukan jika kamu menjadi anak itu? Mengambil dompet lalu mengembalikan kepada pemiliknya. Karena kita sebagai seorang jujur, kita harus tahu bahwasannya kita harus tahu apa ya, bahwa itu bukan milik kita dan kita harus mengembalikan itu kepada pemiliknya. Oke, selanjutnya itu menepati janji. Janji itu ucapan seorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi menepati janji yaitu melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Eki meminta tolong kepada Linda untuk mengerjakan, untuk apa ya, meminta tolong untuk membantu tugas matematika. Ternyata Linda itu bisa bersedia untuk membantu Eki, dan ternyata Eki berjanji akan datang ke rumah Linda di hari Minggu. Ternyata di hari Minggu itu malahan si Linda diundang ke acara ulang tahun Zara. Ternyata datangnya ke ulang tahun Zara. Bagaimana perasaan Eki? Kecewa, marah. Ya, jadi yang kita petik dari pembelajaran ini yaitu sebaiknya kita jangan asal mengucapkan janji, karena janji itu adalah hutang, harus ditunaikan. Karena apa? Karena itulah yang harus kita tahu dari menepati janji. Baik, selanjutnya yaitu hikmah dari mengucapkan janji, yaitu yang pertama, orang lain itu akan mudah percaya dengan kita. Karena apa? Karena kita selalu berbuat jujur dan menepati janji. Yang kedua yaitu hubungan kita dengan orang lain itu akan menjadi lebih baik karena kita selalu bersikap jujur dan menepati janji. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, di sini Ibu akan membagikan soal 2. Kalian sebagai evaluasi ya, kalian dikerjakan dalam 15 menit dari sekarang. Oke, sudah ya, 15 menit. Ibu ambil lagi. Oke anak-anak, untuk materi hari ini apakah ada yang mau menyimpulkan? Ya silakan. Jadi kesimpulannya itu jujur dan menepati janji adalah dua sikap yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik sekali. Jadi dengan bersikap jujur dan menepati janji, kita bukan hanya disenangi orang lain, tetapi kita mendapatkan bonus yaitu dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini mungkin pembelajaran sudah berakhir. Kita akhir dalam pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila Ibu ditutur kata yang kurang berkenan, baik dari tindakan yang disengaja maupun yang disengaja, mohon dimaafkan ya. Kalian semangat, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar di rumah terkait materi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baiklah, sebelum kita pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini kelas 8 ya? Oke, baiklah. Di sini sebelumnya kita bab kemarin pembelajaran apa ya? Ada yang masih ingat? Ya udah, pembelajaran kemarin tentang meyakini nabi dan rasul Allah. Nah, Ibu mengingatkan kembali ya pembelajaran yang kemarin, mengulas kembali bahwa meyakini nabi dan rasul Allah adalah kewajiban bagi kita ya. Walaupun di generasi kita digital, kita juga wajib meyakini nabi dan rasul Allah. Baiklah, di sini kita akan membuka pembelajaran kita dengan memasuki bab tentang menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya tentang toleransi. Ada yang tahu apa itu toleransi? Belum ada yang tahu? Nah, toleransi itu artinya saling menghargai satu sama lain atas hak-hak yang dipilihnya. Nah, di sini banyak ya perbedaan di Indonesia ini, terutama aliran, kemudian perbedaan agama. Di sini ada nggak tetangganya yang di sini kan ada yang Muhammadiyah ya, itu bukan aliran tapi ya itu namanya organisasi kalau antara Muhammadiyah sama NU. Tapi kalau aliran kayak misalnya ya Majelis Tafsir Al-Qur'an itu, terus LDII itu juga aliran ya. Nah, ini NU semua apa ada yang Muhammadiyah? NU semua ya. Nah, biasanya Muhammadiyah itu lebarannya duluan ya. Nah, di situ kita tidak boleh mengejek kok lebarannya duluan kayak gini nggak boleh ya. Itu namanya diskriminasi. Jadi kita tuh harus menghargai perbedaan mereka dan tidak boleh saling mengganggu satu sama lain. Nah, di sini juga ada nggak tetangganya yang agamanya Hindu, Buddha, Kristen, ada nggak? Ada, banyak ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tempat beribadah mereka. Ada yang tahu kalau agama Kristen ibadahnya di mana? Gereja. Kalau agama Buddha ibadahnya di vihara, benar. Kemudian kalau agama Konghucu? Lenteng. Kalau Hindu? Di pura, benar. Ya udah pinter semua ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa toleransi itu sangat penting ya. Nabi Muhammad sudah mengajarkan kita bertoleransi sejak zaman dahulu kala. Bahkan pamannya Nabi Muhammad yang namanya Abu Thalib, tahu Abu Thalib? Pamannya Nabi Abu Thalib ya. Itu dikisahkan itu dulu belum masuk Islam sampai beliau wafat. Tapi ada juga kisah yang lain, pendapat yang lain dari para ulama itu beliau mengikuti Nabi Muhammad itu tidak dilihat langsung oleh Nabi Muhammad. Walaupun banyak perbedaan pendapat, tapi beliau juga menganut agamanya Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim itu juga benar. Nah, di sini Islam itu tidak memaksa umatnya untuk masuk kepada agama Islam. Namun Nabi Muhammad juga mengajak, tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa, tapi jangan mengganggu satu sama lain. Kalau mereka beribadah, kalian jangan mengganggu satu sama lain. Misalnya kalau orang Kristen biasanya ibadahnya hari Minggu ya di gereja ya. Jadi jangan kita kayak mengganggu, apalagi sampai teroris kayak gitu, jangan ya. Nah, di sini Ibu ada lagu toleransi beragama, kita nyanyi bareng-bareng ya. Toleransi beragama di Indonesia 6 agamanya, Islam, Katolik juga Buddha, ada Kristen, Protestan, Hindu juga Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu,
dengan toleransi kita bersatu. Ya, tepuk tangan yang meriah. Oke, baiklah, di sini Ibu tanya dulu. Ibu mengulang lagi ya. Salman, kira-kira ibadahnya umat Islam di mana? Di Masjid Bu. Benar, tepuk tangan. Mbak Caca, kalau ibadahnya agama Buddha di mana Mbak Caca? Benar nggak teman-teman? Benar, beri tepuk tangan untuk Mbak Caca. Kalau Mbak Vira, ibadahnya Konghucu di mana Mbak? Benar nggak? Ya, beri tepuk tangan. Oke, di sini nanti kalian belajar lagi ya, biar menjadi generasi yang bermutu, berkualitas, menjadi anak yang soleh kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tua. Jangan lupa jaga kesehatan karena ini sedang pancaroba, perubahan yang sangat ekstrim ya. Kadang pagi-pagi itu udah dingin banget ya. Jadi kalian harus menjaga kesehatan masing-masing. Oke, baiklah, cukup sekian mungkin dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Az-Zahra. Di sini saya akan melakukan keterampilan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu cek presensi dulu ya. Dengan kelas 10 IPA B. Putri, Tika, Dwi, Dia, Alfi, Eki, Linda, Safa, Salman, Zahra. Oke, hadir semua ya. Ingat enggak, hari ini kita ada ulangan harian bab 4 ya. Ibu udah kasih tahu loh dari minggu kemarin. Harusnya masih ingat ini. Pada belajar enggak semalam? Nah, bagus. Kalau udah belajar insya Allah nanti nilainya bagus. Sekarang semua barang yang ada di atas meja dimasukkan semua ke dalam tas ya. Nanti sisakan pulpen dan tip X itu boleh nanti buat barangkali salah. Sudah dimasukkan semua? Sudah. Oke, sekarang Ibu bagikan kertas ulangannya. Dapat semua ya. Ini dibagi ya 3 ya. Ibu kasih tahu dulu ya teknisnya. Di sini ada nama, kalian bisa tulis nama kalian. Terus ada kelas diisi juga. Nanti kalian isi, ada pilihan ganda sama isian. Nah, nanti di akhir di halaman berikutnya itu ada benar titik-titik, korektor titik-titik. Jadi nanti setelah
ulangan, kita mengoreksi bersama-sama. Bisa dipahami? Oke, sekarang bisa dikerjakan ya. Waktunya 50 menit dimulai dari sekarang. Jangan larak-lirik, yang fokus. Dikerjakan dengan jujur ya. Waktunya 3 menit lagi. Waktu habis. Sekarang jawaban kalian ditukar dengan teman sebelahnya. Jangan ada yang memegang lembar jawaban sendiri. Sudah ditukar semua? Oke, sekarang mengoreksi bersama-sama ya. Pilihan gandanya aja, kalau isiannya biar ibu. Nanti kalau jawabannya A, ibu bilangnya ayam. Kalau jawabannya B, ibu bilangnya bebek. Kalau jawabannya C, cicak. Kalau jawabannya D, ibu bilangnya domba. Kalau jawabannya E, ibu jawabnya elang. Bisa dipahami ya? Bisa. Langsung, nomor 1, cicak. Nomor 2, ayam. Nomor 3, bebek. Nomor 4, bebek. Nomor 5, ayam. Nomor 6, bebek. Nomor 7, ayam. Nomor 8, ayam. Nomor 9, cicak. Nomor 10, bebek. Sudah, sekarang dihitung benarnya berapa. Terus ditulis ya, yang mengoreksi siapa, jangan lupa. Sudah dihitung semua? Sudah. Ada yang benar semua? Ada. Wah, bagus ya. Berarti ini pintar-pintar semua, ini lumayan banyak yang mengerjakan. Lumayan yang dapat 100 berarti ini. Sekarang coba sini dikumpulkan semuanya. Oke, ini jawabannya bagus-bagus ya. Ini insya Allah kalau kalian mengerjakannya dengan baik, nilainya juga bagus. Nanti isiannya juga ikut bagus. Gimana rasanya ulangan hari ini? Susah apa gampang? Gampang ya. Habis ini jangan lupa harus belajar terus. Walaupun nilainya sudah bagus, harus tetap belajar. Untuk minggu depan jangan lupa kita akan memulai materi lagi bab 5. Jangan lupa untuk belajar materi bab 5 dulu ya sebelum pertemuan minggu depan. Baik, untuk pertemuan hari ini Bu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arjukumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Nur Istiqomah. Di sini saya akan menggunakan keterampilan mengadakan variasi. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah. Apakah siap untuk belajar? Oke, langsung saja. Untuk tema pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang mana tujuan kita pada pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kita dapat memahami sifat-sifat Rasul, yaitu ada sifat wajib dan mustahil. Selain itu juga diharapkan kita dapat mengamalkan sifat wajib Rasul sebagai keteladanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Apakah kalian sudah mengamalkan salah satu rukun iman ini, yaitu iman kepada Rasul? Sudah. Bagaimana contohnya? Contohnya yaitu meyakini adanya Rasul dengan mulai dari sifat-sifatnya yang salah satunya berkata jujur sesuai kenyataan tanpa menguranginya atau melebihinya. Oke, terima kasih. Jadi Rasul itu sifat-sifatnya ada dua, ada sifat wajib dan ada sifat mustahil. Nah, di dalam sifat wajib ini itu ada sifat apa saja? Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kemudian lanjut ke sifat mustahil Rasul, yaitu ada kitman. Oke, coba kita lihat artinya. Untuk sidik itu artinya apa? Jujur. Benar atau jujur. Ya. Kemudian amanah? Dapat dipercaya. Lanjut ke sifat wajib yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Kemudian yang keempat, fatonah, artinya Oke, lanjut ke sifat mustahil. Yang pertama ada kizib, yang artinya dusta. Kemudian yang kedua ada kitman, artinya menyembunyikan. Ya, yang ketiga ada khianat, itu sama saja ya, artinya berkhianat. Kemudian yang keempat yaitu baladah, artinya bodoh. Begitu ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Ya, bisa dihafalkan ya? Mudah? Iya, mudah. Untuk melihat pemahaman kalian, nanti Ibu akan mengajak kalian bermain sambil belajar, yaitu kita menggunakan permainan dadu games. Nanti siapa saja boleh ya, ini dilempar, nanti sisi sebelah atas itu nanti dapatnya nomor berapa, nanti bisa jawab yang di sini, begitu. Ya, siapa yang mau? Ayo. Ya, boleh. Sini maju. Ya. Lempar ke bawah. Iya, kayak gini lempar aja. Nomor 3. Nomor 3 ini apa? Tabligh. Artinya apa? Menyampaikan. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali ya. Karena benar, Ibu kasih jajan. Kasih. Ya, sama-sama. Ada yang mau lagi? Nggak ada, udah? Ya, kalau nggak ada ya sudah ya. Kira-kira paham nggak sekali lagi? Paham ya, bisa dihafalkan, bisa dipahami ya. Kiranya sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Alfi Makaromah, saya akan menggunakan keterampilan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Doa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu cek presensi dulu ya. Hari ini ada yang nggak berangkat? Oke, baik, alhamdulillah. Oke, materi hari ini kita akan belajar apa? Munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Ya, munafik. Dalam tafsiran Quran surat Al-Baqarah ayat 8-9 bahwa orang munafik perilakunya itu menipu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman dengan cara menampakkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang mukmin melalui ucapan-ucapan bohong agar bisa selamat dari pembunuhan, perampasan, dan penyiksaan di dunia. Nah, ciri-ciri munafik itu ada. Yang pertama, berbohong dalam berucap. Perbuatan berbohong itu sifatnya haram jika itu merugikan orang lain walaupun bercanda. Yang kedua, mengingkari janji. Jadi kita paham bahwa kita tidak bisa melakukan itu. Berarti kita jangan melakukan janji. Karena janji itu adalah utang atau sumpah yang harus dipenuhi. Yang ketiga, ciri-ciri munafik itu adalah pengkhianatan. Orang yang berkhianat itu perbuatan dan ucapannya tidak bisa dipercaya lagi. Nah, bahaya dari sifat munafik nih. Yang pertama, bahaya terhadap diri sendiri. Orang munafik akan merasa tidak senang karena ia takut akan ketahuan orang lain dari sifat dusta dan khianat. Dia akan menderita sakit batin yang akhirnya akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Yang kedua, bahaya terhadap orang lain. Orang munafik hatinya selalu kotor. Ia selalu berangan-angan untuk mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran sehingga merugikan sangat orang lain. Nah, selanjutnya nih, kita sebagai orang mukmin itu menghadapi orang munafik itu ada hal-halnya. Yang pertama, jangan diikuti dan jangan dihiraukan gangguannya serta bertawakallah kepada Allah. Yang kedua, harus tabayun atau mencari kebenaran jika dapat berita dari orang munafik. Yang ketiga, jangan berteman dengan orang munafik jika mereka mengejek dan mencela Al-Quran. Yang keempat, selalu bersikap hati-hati dan waspada terhadap orang munafik. Yang kelima, tegas dan bersikap keras terhadap orang munafik. Selanjutnya, nah sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum lanjut ke materi? Nggak ada. Oke. Selanjutnya, keras hati. Keras hati menurut kamus bahasa Arab, keras hati sama dengan qaswa al-qalb. Artinya kekerasan hati atau kebengisan. Dalam kehidupan modern yang perubahan-perubahannya begitu cepat, terkadang hati manusia yang tidak kuat bisa berubah-ubah. Berangkat dari itulah dapat difahami bahwa hati manusia mengalami suatu keadaan berbolak-balik. Dalam menentukan suatu ketetapan, hati bisa menjadi sehat dan bisa menjadi sakit. Nah, macam-macam hati nih. Yang pertama ada hati yang sehat atau qalbun salim. Hati yang sehat itu contohnya seperti orang itu meyakini bahwa Allah itu adalah kebenaran. Nah, yang kedua itu hati yang mati, mayit al-qalb. Artinya itu seperti tidak punya agama, tidak meyakini dan tidak menjalankan perintah-perintah Tuhannya. Nah, yang terakhir hati yang sakit. Ini seperti kayak orang itu meyakini adanya Allah, tetapi dia juga mempunyai rasa dengki, iri dengki, seperti itulah. Selanjutnya tanda-tanda mengerasnya hati nih. Coba ada di diri kalian enggak nih? Coba yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan kebaikan. Yang kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Yang ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Sebab-sebab kerasnya hati. Yang pertama, kemusyrikan, kekufuran dan kemunafikan. Yang kedua, melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tertawa berlebihan. Yang keempat, banyak berbicara dan banyak makan. Nah, yang terakhir nih, banyak melakukan dosa.
obat hati yang keras ya. Obatnya nih, yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan keimanan. Yang kedua banyak mengingat Allah, zikir dan membaca Al-Qur'an. Yang ketiga belajar ilmu agama. Yang keempat berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dan berdoa. Nah, yang terakhir materi tadi itu keras kepala. Keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak mengubah pendiriannya dan tidak mau berubah, dan orang lain tidak bisa memaksa dirinya, kekeh pada dirinya sendiri gitu. Nah, ciri-ciri keras kepala nih, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan sekalipun itu ide. Atau jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Yang terakhir bersikeras melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin. Cara mengurangi sifat keras kepala nih. Yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain meski berbeda pandangan. Yang kedua, terbuka dengan segala kemungkinan. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Dan keempat, menyesuaikan dengan keadaan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, berarti udah paham semua ya? Oke, alhamdulillah. Mungkin materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan, kita baca hamdalah bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk ketua kelas memimpin doa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu presentasi dulu ya sebelum pembelajaran. Apakah ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya, berarti nih bagus. Nah, pembelajaran pada pagi hari yaitu dengan tema mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Oke, selanjutnya Ibu ini mempunyai gambar ya di depan, bisa dilihat. Itu gambar apa ya anak-anak? Iya, orang yang lagi bersujud di depan Ka'bah. Nah, definisi dari sujud sendiri udah ada yang tahu? Belum ya. Jadi sujud sendiri yaitu menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sujud. Yang pertama yaitu ada sujud syukur. Nah, sujud syukur sendiri itu dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah dan terhindar dari mara bahaya. Nah, biasanya kan kita mengucapkan syukur itu dengan kata alhamdulillah. Tetapi tidak hanya dengan kata alhamdulillah, kita bisa mengucapkan syukur dengan cara sujud syukur. Kan bisa dilihat di depan ada gambar, yaitu sedang ada orang yang sujud syukur atas mendapatkan juara pertama. Oke, yang selanjutnya yaitu ada materi sujud sahwi. Sudah tidak kasih ya dengan materi sujud sahwi ya. Sujud sahwi yaitu merupakan sujud karena lupa atau tidak melaksanakan rukun dalam sholat. Nah, sujud sahwi sendiri itu dilakukan 2 kali sebelum salam. Nah, ada beberapa alasan yang mengharuskan melakukan sujud sahwi. Yang pertama yaitu lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Nah, yang kedua yaitu ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga yaitu lupa membaca doa qunut. Yang keempat ada lupa mengerjakan tahiyat awal. Dan yang kelima yaitu kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Oke, yang selanjutnya
doa sujud sahwi. Bisa kalian lihat ya, doa sujud sahwi yaitu subhanallah la yanamu wala yazhu. Dibaca berapa kali? 3 kali. Oke, bagus. Yang selanjutnya ada sujud tilawah. Kalian asing kan dengan sujud tilawah? Ya, asing ya. Nah, sujud tilawah sendiri itu dilakukan ketika kita sedang membaca atau mendengar ayat Al-Quran yang ada tanda sajdahnya. Nah, ayat sajdah dalam Al-Quran ini terdapat 15 Al-Quran di dalam Al-Quran. Yang salah satunya ada surat Al-Insyiqaq, terus Al-Alaq dan An-Najm. Nah, sampai pembelajaran kali ini bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Oke, yang selanjutnya yaitu ada tata cara melakukan sujud syukur. Tata cara melakukan sujud syukur yang pertama yaitu menghadap kiblat, yang kedua yaitu niat untuk sujud syukur, yang ketiga yaitu membaca doa sujud syukur, dan yang selanjutnya yaitu dua kembali terus melakukan salam. Tetapi jika tidak melakukan tata cara seperti itu juga tidak apa-apa, karena kita kan biasanya spontan ya, ketika kita misal ya mendapatkan juara 1, kita kan spontan langsung melakukan sujud syukur. Bisa dilihat kayak kemarin ya yang timnas menang kan langsung pada sujud syukur seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu ada tata cara sujud sahwi. Nah, biasanya kita kan kalau sholat subuh masih ngantuk ya, pasti lupa tidak melaksanakan qunut. Nah, kita jika tidak melakukan qunut, kita langsung meneruskan sholat saja, tidak usah dibatalkan. Kemudian sebelum salam kita melakukan 2 kali sujud dan membaca subhanallah la yanamu wala yazhu sebanyak 3 kali dan 2 kali sujud. Kemudian setelah itu kita langsung salam, tidak usah membaca doa tahiyat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tata cara sujud tilawah. Nah, tata cara sujud tilawah yaitu ketika kita mendengar atau membaca ayat Al-Quran yang bersajdah, kemudian kita langsung melakukan sujud tilawah dengan membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi biquwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini Ibu ada contoh ya cara melakukan sujud tilawah, bisa dilihat dulu. Oke, seperti ini ya contohnya ya. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran yang ada sajdahnya, kita langsung melakukan sujud tilawah dan membaca doa. Kemudian kita langsung melanjutkan membaca Al-Quran. Sampai sini ada yang ditanyakan? Berarti sudah paham semua ya? Nah, tadi sujud itu ada 3. Yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud syahwi, dan yang ketiga sujud. Oke, bagus semua ya. Berarti di sini sudah paham ya. Oke, mungkin sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Zahra, Linda, Tika, Putri. Oh, belum berangkat ya. Mungkin ada halangan ya, atau mungkin bangunnya kesiangan. Jadi ini untuk pembelajaran kita semua ya. Jadi kita harus membiasakan sikap disiplin agar kita
selalu disiplin untuk kedepannya. Baik, di sini udah ada yang tahu belum? Kita akan membahas materi tentang apa? Oke, di sini kita akan membahas materi tentang puasa fardu dan puasa sunnah. Di sini ada yang tahu belum? Puasa sendiri itu apa? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, Bu. Ya, betul sekali. Jadi istilah puasa dalam bahasa Arab yaitu siam atau saum, sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Selanjutnya, rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama, niat. Mbak Syafira, jangan ngobrol sendiri ya, perhatikan yang di depan. Baik, lanjut ya. Jadi yang pertama itu ada niat. Di sini ada yang udah tahu belum niat puasa itu gimana? Sudah. Gimana coba? Kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadi an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati farudalillahi ta'ala. Baik, yang kedua itu rukun puasa adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya, sunnah puasa itu yang pertama ada sahur, yang kedua itu mengakhiri makan sahur, yang ketiga menyegerakan untuk berbuka, yang keempat itu membaca doa ketika berpuasa, yang kelima memberikan buka puasa atau tafhir saum, yang keenam itu meninggalkan hal-hal yang akan membatalkan puasa, yang ketujuh itu memperbanyak amal solih, dan yang terakhir itu iktikaf. Baik. Selanjutnya contoh-contoh puasa sunnah. Di sini ada yang udah pernah belum melaksanakan puasa sunnah? Sudah. Contohnya puasa sunnah apa yang udah kalian lakukan? Iya betul, bagus ya. Baik, di sini ada contoh puasa sunnah. Yang pertama itu ada puasa sunnah Senin Kamis. Yang kedua itu ada puasa Daud. Ada yang tahu puasa Daud itu apa? Belum. Jadi puasa Daud itu puasa yang hari ini itu puasa, besok enggak gitu, seling-seling ya. Terus yang ketiga itu ada puasa Muharram. Yang keempat ada puasa Asyura, dan yang terakhir itu ada puasa Arafah. Baik, coba apa saja sih yang membatalkan puasa? Ada yang tahu? Makan. Iya, terus minum. Iya, mutah. Terus ada yang tahu lagi? Iya. Mutah ya, tanpa mutah yang disengajakan. Iya, betul. Baik, mungkin cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Atau udah paham semua? Iya, mungkin cukup sekian Ibu akhiri ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Sehat. Alhamdulillah.
baik ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua memimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, oke. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, bagus sekali ya, kalian pada rajin-rajin semua, jadi pada hari ini bisa mengikuti pembelajarannya. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, materi ini yaitu memiliki tujuan agar kalian itu bisa mengetahui makna dari sholat dan juga zikir, dan juga mengetahui hikmah dari kita mengerjakan sholat dan juga zikir dalam kehidupan kita. Baik, anak-anak, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, di sini apakah tadi pada sholat subuh semuanya? Oke, bagus sekali ya, karena sholat subuh itu kan wajib bagi kita semuanya yang muslim gitu. Oke, lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu makna sholat dan zikir. Makna sholat, secara bahasa itu sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat itu dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan juga diakhiri dengan salam. Nah, sholat itu diartikan sebagai doa atau meminta kebaikan. Kalau kalian mempelajari lebih lanjut mengenai arti-arti bacaan doa ketika kita sholat, itu kan itu mengandung arti bahwa kita itu meminta sesuatu yang baik kepada Allah. Nah, itu bisa kita berdoa untuk diri kita sendiri, dan juga kadang ada yang artinya itu untuk mendoakan sesama muslimnya gitu. Nah, apakah kalian tahu mengapa sholat itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Eki. Sholat itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena sholat itu sebagai tiang agama, Bu. Oke, betul sekali ya, bagus Mbak Eki. Nah, untuk semuanya, sholat itu penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari karena sholat itu adalah tiang agama, tiang bagi kita. Nah, dengan melakukan sholat kita juga memiliki manfaat, yaitu kita bisa mengatur waktu dengan baik, dan ketika kita sholat itu kan akan membuat diri kita itu menjadi lebih tenang, lebih tentram, dan juga karena kita itu mengingat kepada Allah, minta doa kepada Allah, jadi kita itu lebih bagus untuk melakukan perbuatan yang baik dan untuk menjauhi segala larangannya, begitu ya. Lanjut, makna zikir. Nah, arti zikir itu menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Nah, zikir, apakah di sini ketika habis sholat selalu berzikir? Ya, bagus. Ada yang tahu nggak manfaat dari berzikir itu apa? Saya, Bu. Boleh, Mbak Dia, silakan. Manfaat berzikir yaitu agar kita terhindar dari kesombongan. Oke, bagus sekali ya. Karena itu manfaat berzikir yaitu kita bisa menghindari kesombongan. Nah, karena arti berzikir itu kan ingat kepada Allah. Jadi kita itu selalu mengingat Allah. Jadi kita itu terhindar dari kesombongan. Ada yang pernah dengar ini nggak, kata-kata doa tanpa usaha adalah bohong dan usaha tanpa doa adalah sombong. Nah, itu kita harus mengimbangi antara usaha dan doa. Ketika kita tidak mengimbangi antara satu sama lain, itu pasti akan hasilnya sama aja kosong gitu. Kayak misal kita berusaha doang tapi tanpa berdoa, jadi kan kita kayak cuma berusaha doang tapi tanpa mengingat kepada Allah, jadinya kita jadi kayak sombong gitu loh, tidak mengingat kepada Allah. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Nah, yang pertama itu ada hubungan antara manusia dengannya itu akan terjalin baik. Kemudian yang kedua adalah memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Kemudian yang ketiga itu ada melatih hidup disiplin dan taat aturan. Oke, lanjut. Apakah di sini ada yang tahu manfaat dari berzikir lagi? Ya, boleh Mbak Tika. Manfaat berzikir yaitu dapat memperkuat iman.
Nah ya, dengan kita berzikir yaitu kita juga bisa memperkuat iman kita. Jadi karena kita mengingat tugas dari Allah itu kan harus kita lakukan, dan juga kita mengingat Allah, jadi berzikir itu dapat memperkuat iman kita. Nah ini, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah itu telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar untuk mereka. Jadi ketika kita mengingat kepada Allah itu kita akan mendapatkan pahalanya nanti di akhir. Nah ini Ibu ada tugas untuk kalian dikerjakan di rumah ya. Nanti dikumpulkannya minggu depan. Silakan dibagi. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Mungkin pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan keterampilan menggunakan media. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Ini kan kelas 11 IPS 2 ya? Ya Bu. Oh Ibu lupa. Silakan untuk ketua kelas ya untuk memimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Sekarang hari Senin. Siapa nih yang nggak berangkat? Oke. Ya, jadi minggu kemarin kan kita belajar tentang akhlak terpuji ya kan? Nah, hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar apa? Nggak tahu ya? Ya, jadi kita akan belajar tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada yang tahu nggak itu perbuatan yang kayak gimana? Nggak tahu ya? Oke, perbuatan zina itu ketika ada laki-laki dan perempuan yang melakukan hal-hal yang bermaksiat. Ya, dan pergaulan bebas itu yang kayak gimana? Ya itu benar, tawuran, ada yang minum alkohol kan, narkoba, terus ada yang itu dugem juga. Belum ada pernah kan? Jangan ya, jangan ya dek ya. Terus ada yang tawuran juga. Kalian kan anak SMA nih, anak SMA kan biasanya tuh ada yang tawuran gara-gara suatu problem lah gitu. Kalian jangan sama kayak gitu. Kalian tuh kayak ilfil lah, kayak nggak banget gitu. Ya nggak sih? Iya. Ya. Katanya mau nonton film Bu. Oh iya. Nanti dulu ya. Ibu jelasin sama saya dulu. Itu adalah perbuatan yang bebas, pergaulan bebas. Terus bagaimana dengan perbuatan zina? Oh ya, zina itu ada dua macam ya anak-anak. Ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu ketika apa? Ada yang tahu nggak? Ya, zina muhsan itu ketika ada dua ya yang udah berkeluarga. Misalnya ada Pak Tono dan Bu Tina dan Pak Dani dan Bu Dini. Terus Bu Dini sama Pak Tono itu kayak berubah gitu loh. Padahal tuh udah berkeluarga. Bayangin kan kayak misal dia tuh bertetangga atau teman kerja gitu kan kayak nggak banget gitu. Seribu ya Bu. Nah itu jangan sampai gitu kalian kalau udah berkeluarga terus kalian kayak gitu. Ya terus kalau zina ghairu muhsan itu terjadi ketika belum menikah gitu. Terus mereka kayak gitu tuh itu namanya zina ghairu muhsan. Oh ya tadi Mbak Du ternyata inget ya hari ini kita mau nonton ini nih sedikit film.
Oke, iklan dulu. Wah. Oke, silakan nikmati teman-teman ya. Kedengeran nggak anak-anak? Oh ya, yang luar Jawa tahu artinya nggak? Nggak. Nanti tanya temennya lah ya gimana filmnya. Pokoknya ini nggak ada, ini terjemahnya sih. Iya. Apa-apa. Oke, udah sejam filmnya ya. Ya, Ibu punya pertanyaan nih, kan udah nonton film udah panjang-panjang nih kan. Ibu mau bertanya, nah dari anak-anak yang bisa menjawab silakan untuk mengacungkan tangannya ya. Yang pertama, faktor apa aja sih yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas dan zina? Siapa yang bisa? Ya, silakan Mbak Fira. Yang pertama, rendahnya kontrol diri, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas. Nilai-nilai keagamaan cenderung kurang, gaya hidup yang kurang baik, rendahnya taraf pendidikan berkeluarga, keadaan lingkungan keluarga. Oke, yang kedua, siapa yang tahu cara menghindari pergaulan bebas? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Dwi. Yang pertama, memperkuat nilai keagamaan. Yang kedua, membangun komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Yang ketiga, mengenali lingkungan pergaulan anak. Yang keempat, memberi kesibukan positif. Kemudian yang kelima, menerapkan aturan yang bijak dan tegas. Oke, yang ketiga, pertanyaannya itu apa saja contoh pergaulan bebas yang harus dihindari? Oke, ya. Terus udah ya. Karena waktu sudah habis kan. Kalian suka nggak filmnya? Suka. Iya, terima kasih untuk hari ini ya anak-anak. Jangan lupa belajar untuk pelajaran yang selanjutnya. Jaga kesehatan ya, jangan lupa. Ya, sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum itu Bapak akan absen dulu ya. Yang pertama Tika, kedua Dia, Linda, Eki. Oh ya, ini berangkat semua ya. Ya,
untuk hari ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul Allah. Pengertian Nabi dan Rasul Allah itu sendiri secara bahasa yaitu Nabi berarti pembawa berita, sedangkan Rasul itu berarti utusan. Secara istilah, perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan oleh orang lain. Ya, saya akan bertanya kepada Mbak Linda, ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib kita imani? Nabi dan Rasul yang wajib kita imani itu ada 25 Nabi dan Rasul. Ya, betul. Jadi kita harus wajib mengimani 25 Nabi dan Rasul Allah. Nah, nama-nama Nabi dan Rasul Allah yaitu yang pertama ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada Nabi yang dijuluki sebagai Ulul Azmi. Ada yang tahu, Mbak Eki? Yang pertama itu ada Nabi Isa, ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya, betul sekali Mbak Eki. Yang pertama itu ada Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh sebagai Nabi Ulul Azmi? Karena memiliki kesabaran dalam melakukan dakwah kepada kaumnya. Meskipun tidak banyak yang mengikuti dakwahnya, tetapi Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah mengajak kaumnya beribadah kepada Allah. Kemudian ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga memiliki kesabaran yang luar biasa, yaitu menjalani hukuman Raja Namrud. Sebagai akibat dari dakwahnya, Nabi Ibrahim itu diberikan hukuman dengan cara dibakar. Kemudian ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada para Nabi dan Rasul Allah. Yang pertama itu sebagai saksi bagi umatnya. Jadi Nabi itu diutus sebagai saksi bagi umatnya. Pada waktu itu dapat diketahui siapa yang benar-benar mengikuti Nabi dan Rasul Allah. Kemudian Nabi itu sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira ini diberikan oleh Nabi dan Rasul kepada orang-orang yang membenarkan risalah dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Kemudian yang ketiga ada sebagai pemberi peringatan. Jadi Nabi dan Rasulullah itu diberi peringatan kepada orang yang mengingkari risalah dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti ajaran-ajaran Islam itu akan ditegur oleh Nabi dan Rasul Allah. Kemudian yang terakhir ada sebagai juru dakwah. Jadi Nabi dan Rasul Allah itu maksudnya adalah para Nabi dan Rasul bertugas mengajak umat manusia agar mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada perbedaan Nabi dan Rasul. Ada yang tahu? Mbak Tika, silahkan. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi itu mendapatkan wahyu tidak wajib untuk disampaikan kepada rakyat, sedangkan Rasul yaitu mendapatkan wahyu dan harus disampaikan kepada rakyat. Ya, betul sekali Mbak Tika. Jadi Nabi itu adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah dan diberikan wahyu tetapi untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang terakhir ada sifat wajib Nabi dan Rasul. Ya, Mbak Alfi bisa tahu? Yang pertama ada sidik, amanah, hafalah, dan tabligh. Ya, betul. Jadi sifat-sifat Nabi itu ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, hafalah. Ya. Arti sidik itu apa ya, Mbak Zahra? Sidik itu artinya benar. Ya, betul. Sidik itu artinya benar. Jadi para nabi itu selalu mengatakan kata-kata yang benar dan melakukan perilaku yang benar. Kemudian amanah. Ada yang tahu amanah, Mbak Dia? Amanah itu artinya terpercaya. Ya, betul. Amanah itu terpercaya, berarti Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang yang menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Kemudian itu ada tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Jadi para Nabi dan Rasul itu senantiasa menyampaikan semua wahyu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai umat manusia secara utuh. Kemudian yang terakhir adalah fatonah, artinya cerdas.
yaitu para nabi dan rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai nabi dan rasulnya. Ya, mungkin itu aja dari Bapak. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, cukup sekian. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya nih hari ini? Baik? Baik, alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Tika, Dia, Eki, Salman, Linda. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau membahas apa? Belum. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, kalau misalnya kalian mau sholat, apa sih yang kalian perhatiin? Apa? Ya, terus yang lain? Ya, auratnya. Terus kalau misalnya kita mau sholat kan kita harus dengan keadaan yang suci, betul. Hari ini kita akan bahas tentang toharoh. Toharoh itu kan artinya bersuci. Bersuci dari apa? Dari hadas dan najis. Ya, sekarang najis itu dibagi menjadi berapa ya? 3. Yang pertama ada najis mukhafafah, yang kedua ada najis mutawasithah, yang ketiga ada najis mughaladhah. Yang pertama najis mukhafafah itu apa? Najis yang ringan. Contohnya kayak air pipisnya bayi ya, yang laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Nah, itu namanya najis ringan atau najis mukhafafah, dan cara mensucikannya itu dengan dibersihkan dulu najisnya lalu hanya dipercikan dengan air. Yang kedua ada najis mutawasithah atau najis sedang. Contohnya seperti nanah, darah, terus kotoran hewan gitu ya. Itu cara membersihkannya dengan cara kita dihilangkan dulu najisnya lalu disiram dengan air hingga rasa baunya itu hilang. Dan najis mutawasithah itu dibagi menjadi 2. Yang satu ada najis mutawasithah hukmiyah, yang kedua ada najis mutawasithah ainiyah. Ya, hukmiyah itu gimana? Yang hukmiyah itu najisnya itu nggak kelihatan tapi kita tuh yakin kalau di situ tuh ada najis. Contohnya kayak ada anak kecil nih kan suka ngompol ya, terus ternyata air kencingnya itu udah kering, kan itu ada cuma nggak kelihatan gitu ya. Itu caranya kita bisa dengan membasuh dengan air. Yang kedua ada najis mutawasithah ainiyah, yang kelihatan wujudnya. Contohnya kayak ada darah, ada kotoran hewan kayak ayam gitu ya. Cara mensucikannya ya kita dibersihkan sampai hilang rasa, bau dan wujudnya. Yang ketiga ada najis mughaladhah. Najis mughaladhah itu kayak contohnya apa ya? Air liur anjing. Iya, cara membersihkannya disiram dengan air, dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya itu dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Nah, yang selanjutnya itu ada hadas. Hadas itu apa? Hadas itu sesuatu yang menghalangi sahnya sholat kita. Hadas itu contohnya ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil itu contohnya ketika kita sudah berwudu terus kentut gitu, itu udah kita batal, harus wudu lagi. Kalau enggak ketempelan dengan lawan jenis gitu. Yang kedua ada hadas besar. Hadas besar itu contohnya kayak cewek udah wudu mau sholat ternyata haid gitu ya. Itu cara mensucikannya kita harus mandi besar seperti itu. Paham ya? Nah, Ibu ada contoh nih, contohnya gini.
ibu lagi jalan di pinggir jalan, terus kondisinya itu habis hujan kan pasti ada genangan air ya. Ada mobil lewat, terus airnya tuh muncrat di kaki ibu. Nah itu termasuk najis apa? Mutawasithah. Karena kan kita nggak tahu ya, di situ kadang ada kotoran kuda gitu kan, kayak gitu. Jadi kita itu namanya najis mutawasithah. Cara membersihkannya dengan cara kita membersihkan, disiram sampai bersih, wujudnya hilang, baunya hilang gitu ya. Sekarang ibu mau bagi kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang belakang kelompok 3 ya. Nanti kalian, ini ada gambar, nanti kalian diskusikan sama teman kalian ini termasuk najis apa dan cara mensucikannya gimana ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sudah selesai? Sudah. Ibu mau kelompok 1 coba dong maju, dijelasin itu apa. Kalau nggak di situ aja boleh, nggak apa-apa. Jadi gambar ini termasuk ke dalam najis mukhafafah atau najis yang ringan. Karena najis ini berasal dari air kencing bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan hanya minum ASI. Cara mensucikannya, dihilangkan najisnya lalu dipercikkan dengan air. Oke, betul nggak? Betul. Oke, selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau maju? Ya, silahkan. Iya, di situ aja nggak apa-apa. Jadi gambar ini itu termasuk najis besar atau mughaladah karena najis tersebut itu berasal dari air liur anjing. Dan cara mensucikannya yaitu dengan membasuh najis tersebut sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan Oke, hanya dibasuh sebanyak 7 kali. Betul apa enggak? Atau ada yang mau menambahkan? Menambahkan, Bu. Oke, dari kelompok 3 silahkan. Ya, untuk tata cara mensucikannya itu sudah benar 7 kali, tetapi salah satunya harus dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Oke, tadi ada masukan ya. Tadi kan cuma 7 kali, kurang salah satunya dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Oke, terima kasih ya. Paham semua untuk materi hari ini? Paham. Oke, mungkin cukup sekian materi dari Ibu hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.